Hai, Assalamualaikum. Saya Putri Dewandari, mahasiswi semester 3, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Seperti yang kalian lihat, alamat saya sudah menunjukkan bahwa saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling dari dosen pengampu Ibu Eli Rustariani dan Pak Ipul. Saya di sini berperan sebagai konselor dalam menghadapi suatu permasalahan, yaitu mengenai rasa kecewa terhadap jurusan perguruan tinggi yang dipilih. Adel adalah siswa yang baru tamat. Saat ini, ia merasa terbebani, merasa kecewa, merasa tidak akan bisa dalam menjalankan yang telah ia dapatkan. Karena bingung bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut, ia pun datang kepada konselor untuk membantu memecahkan masalahnya. Assalamualaikum Mbak, permisi. Iya, waalaikumsalam. Silakan masuk, Dek. Senang sekali bertemu dengan Adel. Bagaimana kabarnya? Kabar saya baik Mbak. Ada apa, Del? Sepertinya wajahmu kelihatan murung. Apa ada perasaan yang mengganggumu sehingga Del menemui Mbak? Iya Mbak, saya yang berkonsultasi dengan Mbak, bolehkah? Silahkan, apa yang kamu sampaikan? Tapi saya takut masalah saya diketahui banyak orang Mbak. Gimana jadinya Mbak? Kamu tidak perlu takut, Adel. Di proses konseling ini, kita memiliki azas-azas yang harus dikuasai dan dijaga oleh konselor. Nah, salah satu azasnya ini yaitu azas kerahasiaan. Jadi kamu tidak perlu takut masalah kamu diketahui atau terbongkar oleh orang lain. Dan Mbak pun janji. Syukurlah kalau begitu Mbak. Saya berharap agar masalah yang saya hadapi ini dapat teratasi dan menemukan jalan keluar yang terbaik. Iya, mudah-mudahan masalah ini dapat teratasi dengan baik. Kalau begitu, bisakah Adel menceritakan sejauh mana perasaan yang mengganggu Adel? Begini Mbak, saya terjebak dalam situasi yang sangat membingungkan. Mengapa bisa begitu? Bagaimana ya Mbak? Coba kamu ceritakan dengan jelas lagi. Iya Mbak, begini Mbak. Saya lulus masuk Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Tapi Coba Adel ceritakan lebih jelas lagi. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. tapi jadi gini Mbak. Orang tua saya nyuruh saya mengambil jurusan keguruan, sedangkan saya pengennya kebidanan. Sebenarnya saya sudah bilang sama orang tua saya kalau saya tidak suka jurusan keguruan, tapi orang tua saya tetap memaksa saya, sehingga saya pun menuruti keinginan orang tua saya karena saya tidak mau mengecewakannya. Tapi Mbak, saya takut nantinya saya tidak mampu dalam proses perkuliahan. Saya bingung Mbak. Berada di posisi Adel cukup sulit. Mbak bisa merasakan apa yang Adel rasakan. Tapi coba Adel ceritakan mengapa Adel bisa berpikir bahwa Adel tidak akan mampu menjalani proses perkuliahan nantinya. Iya Mbak, jadi karena jurusan yang saya ambil tidak sesuai dengan keinginan saya takut saya nggak bisa akan serius dalam belajar serta nggak mampu mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan oleh dosen nantinya. Saya juga kurang pede kalau berbicara di depan kelas seperti itu Mbak. Coba Adel ceritakan mengapa Adel kurang pede bicara di depan kelas. Sebenarnya saya takut karena di satu sisi kurangnya pengetahuan dan kepercayaan diri saya. Di sisi lain juga perasaan tertekan karena
jurusan yang ini. Mbak. Yang Mbak lihat dari nilai dan sikap kamu, sepertinya kamu bisa menyukai jurusan keguruan ini jika kamu menekuninya, tapi kamu merasa kecewa. Iya benar Mbak. Sebenarnya saya ingin bersikap seolah-olah saya tidak serius dalam belajar supaya orang tua saya dapat mengubah keinginannya dan menyuruh saya pindah ke jurusan yang saya inginkan. Tapi saya juga takut orang tua saya kecewa dengan saya Mbak. Ya, bagus. Berarti Adel memahami apa yang Adel hadapi saat ini. Tapi menurut Mbak, apa yang Adel dapatkan sekarang mungkin memang sudah jadi jalan hidupnya Adel, jadi takdirnya Adel. Allah percaya bahwa Adel dapat melewati hal ini, dapat menjalaninya dengan baik. Kita tidak tahu apa yang menanti kita di ujung perjalanan nanti. Bisa jadi apa yang Adel tidak sukai saat ini adalah yang terbaik buat Adel. Iya Mbak, situasi ini juga nggak dapat saya ubah, dan saya juga gak mungkin menentang orang tua saya karena beliaulah yang merawat saya dari kecil sampai sekarang. Saya juga nggak bisa terus-terusan tidak serius dalam belajar. Saya harus menentukan pilihan karena saya sudah dewasa. Bagus. Mbak yakin Adel bisa menentukan pilihan yang terbaik untuk Adel. Iya Mbak, paham. Sudah banyak yang kita bicarakan, jadi apakah Adel bisa menyimpulkan dari pertemuan kita sekarang ini? Jadi saya harus menentukan pilihan saya Mbak. Saya nggak boleh salah pilih karena semua ini untuk masa depan saya Mbak. Untuk itu saya lebih memilih orang tua saya. Saya harus berbakti kepada mereka meski saya harus kecewa Mbak. Rupanya kamu sudah paham. Itu pilihan yang bagus, kamu pasti bisa melakukannya. Alhamdulillah saya merasa lega Mbak. Kebingungan saya sudah berkurang. Alhamdulillah. Jangan sungkan jika ada yang ingin kamu bicarakan lagi, datang saja temui Mbak. Baiklah kalau begitu Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak. Saya pamit. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.